Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran daring kali ini kita meneruskan bab 2 dengan materi pokok yaitu sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Adapun kompetensi dasar kali ini adalah menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Kemudian tujuan pembelajaran 1 yaitu menjelaskan perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Dan yang kedua yaitu menjelaskan perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Sistem dan struktur politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal ada dua hal yang pokok, yaitu A. Perkembangan politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal yang meliputi 1. Sistem pemerintahan, 2. Sistem kepartean, 3. Pemilihan umum, 4. Kegagalan konstituante. Kemudian yang B yaitu perkembangan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal yang meliputi 1. Masa awal kemerdekaan, 2. Masa demokrasi liberal. Kita mulai dari sistem pemerintahan. Masa awal kemerdekaan yang kita bahas adalah 1. Perubahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer, 2. Perubahan fungsi KNIP dari pembantu presiden menjadi majelis legislatif, dan yang ketiga yaitu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Kemudian masa demokrasi liberal yang akan kita pelajari yaitu kabinet-kabinet yang meliputi 1. Kabinet Moh Natsir, 2. Kabinet Sukiman, 3. Kabinet Wilopo, 4. Kabinet Ali I, 5. Kabinet Burhanuddin Harahap, 6. Kabinet Ali II, dan yang ke-7 Kabinet Juanda. Kita mulai dari Kabinet Muhammad Nasir yang berkuasa dari 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Kabinet Moh Nasir itu dimulai dari 6 September 1950 yang mana Muhammad Nasir dilantik. Adapun kabinet ini Muhammad Nasir menginginkan
Kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalis dengan koalisi dari berbagai partai, namun gagal karena terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi di dalam kabinet. Akhirnya Kabinet Nasir berakhir pada 21 Maret 1951. Hal ini disebabkan oleh yaitu pada tanggal 22 Januari 1951 PNI mengeluarkan mosi tuntutan agar pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah dan menggantikannya dengan undang-undang baru yang lebih demokratis. Kita teruskan yaitu Kabinet Sukiman, yaitu yang dimulai dari 26 April 1951 hingga 23 Februari 1952. Pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman terjadi pertekan politik antara pejabat kabinet dan parlemen. Itu antara lain satu Menteri Dalam Negeri Mr. SK menginstruksikan untuk menonaktifkan DPRD dan mengangkat orang-orang PNI menjadi Gubernur Jawa Barat dan Sulawesi. Yang kedua, Menteri Kehakiman Muhammad Yamin membebaskan 950 tahanan SOP tanpa persetujuan Perdana Menteri dan anggota kabinet lainnya. Yang pada akhirnya Kabinet Sukiman berakhir karena penandatanganan perjanjian Mutual Security Act. Kita teruskan yaitu Kabinet Wilopo yang berkuasa dari tanggal 30 Maret 1952 hingga 2 Juni 1953. Kabinet ini mempunyai tugas pokok yaitu menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan konstituante. Akan tetapi tugas tersebut tidak dapat terlaksana. Mengapa demikian? Dalam menjalankan pemerintahan, Kabinet Wilopo menghadapi berbagai permasalahan antara lain adanya krisis ekonomi dan gerakan separatisme serta peristiwa 17 Oktober 1952. Pada 2 Juni 1953, Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno disebabkan oleh Sidik Kertopati yang menjabat sebagai Ketua Serikat Tani Indonesia mengirim mosi tidak percaya kepada parlemen akibat peristiwa Tanjung Merawat. Kita lanjutkan yaitu Kabinet Ali Sastro Amidjaya I yang mulai menjalankan pemerintahan pada 30 Juli 1953
hingga 24 Juli 1955. Kabinet Ali I itu memiliki beberapa prestasi, yaitu satu, menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KA, kemudian membentuk panitia pemilihan umum, 3, membatalkan hasil konferensi meja bundar berkaitan dengan utang Indonesia terhadap Belanda. Namun permasalahan di kabinet ini yaitu diantaranya adanya peristiwa pemberontakan DITI di Jawa Barat, pemberontakan Daud Bereh di Aceh, dan pemberontakan Kar Muzakar di Sulawesi Selatan. Adapun kabinet Ali ini jatuh karena masalah pergantian pimpinan TNI Angkatan Darat yang dikenal sebagai peristiwa 27 Juni 1955. Kemudian kita teruskan, yaitu kabinet Burhanuddin Harahap yang memulai pemerintahan dari 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Apa prestasi penting yang diukir oleh kabinet Burhanuddin Harahap? Yaitu diantaranya adalah terselenggaranya pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang memiliki 2 agenda penting. Satu yaitu memilih anggota DPR itu pada 29 September 1995, dan yang kedua yaitu pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Keberhasilan pemilu pada tahun 1955 menandai berakhirnya tugas kabinet ini. Pada 3 Maret 1956, kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kita teruskan, yaitu kabinet Ali Sastro Amijoyo II yang memulai pemerintahan pada 20 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Program kerja kabinet Ali Sastro Amijoyo II yaitu ada 3 hal yang pokok, yaitu 1, melaksanakan pembatalan hasil KMB, kemudian yang kedua mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia, yang ketiga yaitu melaksanakan hasil keputusan Konferensi Asia Afrika. Bagaimana agar kabinet Ali II ini? Yaitu adanya munculnya gerakan separatisme di berbagai daerah dan adanya Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia atau IPKI, dan Masyumi menarik para menterinya dari kabinet. Sehingga pada 14 Maret 1957 kabinet Ali II menyerahkan
mandatnya kepada Presiden Soekarno. Yang terakhir yaitu Kabinet Juanda, atau yang bisa disebut Kabinet Karya. Memulai pemerintahan pada 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959. Ada 5 program pancakarya Kabinet Juanda, yaitu 1. Membentuk Dewan Nasional, 2. Normalisasi situasi Republik Indonesia, 3. Melanjutkan pembatalan KMP, 4. Mempercepat proses pembangunan, dan yang kelima adalah memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Salah satu prestasi Kabinet Juanda adalah menentukan garis kontinental batas wilayah Indonesia, wilayah laut Indonesia melalui Deklarasi Juanda. Kita beralih ke dua, yaitu sistem kepartean. Ketika awal kemerdekaan, yaitu kehidupan partai awalnya dengan membentuk PNI, kemudian Presiden Soekarno berusaha menetapkan PNI sebagai partai negara atau state party, kemudian membatalkan rencana penetapan PNI sebagai partai negara pada 31 April 1945, yang pada akhirnya Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai politik pada 3 November 1945. Kemudian pada masa demokrasi liberal, Bangsa Indonesia menerapkan sistem multipartai yang mana ditandai dengan partai politik saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Yang pada akhirnya partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet menjatuhkan partai politik yang sedang memerintah. Inilah yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet pada waktu itu. Kita membahas yaitu yang ketiga, yaitu pemilihan umum. Pada tanggal 31 Mei 1954, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI yang diketuai oleh Hadi Kusumo dan Rustam Sutan Palindih sebagai wakil ketua. PPI menetapkan pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada 29 September 1955 itu untuk memilih anggota parlemen atau DPR, dan 15 Desember 1955 untuk memilih calon anggota. Kemudian kita lanjutkan yaitu 3, yaitu menyangkut pemilihan umum. Pada tanggal 31 Mei 1954, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI yang diketuai Hadi Kusumo dan Rustam Sutan Palindih sebagai wakil ketua. PPI menetapkan pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada 29 September 1955
untuk memilih anggota parlemen atau DPR, dan pada 15 Desember 1955 untuk memilih calon anggota Dewan Konstituante. Pemilihan umum yang pertama ini yang memperoleh pemenang adalah satu, yaitu PNI sebagai partai yang memperoleh suara terbanyak, kemudian diikuti Masyumi, kemudian yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama atau NU, dan yang keempat adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kita lanjutkan yaitu yang keempat, yaitu mengenai kegagalan Dewan Konstituante. Pada 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituante dengan tugas yaitu merumuskan Undang-Undang Dasar baru, namun konstituante belum berhasil menetapkan dasar negara. Nah, ini disebabkan oleh satu, perdebatan yang berlarut-larut dalam konstituante, lalu adanya perselisihan antar partai, dan yang ketiga adalah munculnya desakan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita bicarakan yaitu masalah ekonomi. Yang pertama yaitu kita mulai dari awal kemerdekaan. Apa yang terjadi pada awal kemerdekaan yaitu satu, terjadinya hiperinflasi. Kemudian pemerintah dalam hal ini melakukan solusi yaitu menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia, mengeluarkan uang Republik Indonesia atau ORI, dan membentuk Bank Indonesia atau BNI. Kemudian adanya blokade ekonomi Belanda. Pemerintah melakukan solusi yaitu mengadakan operasi Popda dan ABRI, diplomasi ke India, membentuk Banking and Trading Corporation atau BTC, membentuk Indonesia Office atau Indo, dan membentuk Kementerian Pemerintahan Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPULN. Kemudian adanya kekosongan kas negara. Dalam hal ini solusi yang diambil pemerintah adalah menyelenggarakan konferensi ekonomi, membentuk planning board atau badan perancang ekonomi, melaksanakan Kasimo Plan, membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE, dan melaksanakan program pinjaman nasional. Kita teruskan bagaimana permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, ada jangka pendek yang dilakukan pemerintah, yaitu harus mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Untuk jangka panjang, yaitu pemerintah mengutamakan perhatiannya mengenai pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Lalu bagaimana solusi pemerintah terkait permasalahan ekonomi tersebut? Solusi masalah ekonomi
itu pertama atas dasar pemikiran ekonomi nasional dengan cara mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Itu ada 4 yang dilakukan pemerintah. Bagaimana mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, itu melakukan dengan program 1, program Gerakan Benteng, program Gunting Sapudin, program nasionalisasi perusahaan asing, dan yang keempat adalah sistem Alibaba. Sistem ekonomi liberal yang dilaksanakan Indonesia yaitu melaksanakan industrialisasi dengan peningkatan produksi dalam negeri, perbaikan pangan, sarana dan prasarana, serta penanaman modal asing. Hal ini ditempuh dengan cara 1. Perundingan finansial ekonomi, dibentuknya Biro Perancang Nasional, dan adanya rencana pembangunan 5 tahun. Program Gerakan Benteng, program ini digagas oleh Profesor Dr. Sumitro Jayadikusumo dengan program kerja yaitu memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Adapun kendala yaitu 1. Pemberian lisensi impor yang disalahgunakan, kemudian mendaftarkan perusahaan milik pengusaha Tionghoa dengan menggunakan nama pengusaha pribumi. Program Gunting Sapudin ini digagas oleh Sapudin Prawira Negara. Kebijakan ini bertujuan menanggulangi defisit anggaran negara sebesar 5,1 miliar rupiah. Kebijakan ini berisi memotong nilai uang atau channeling yang bernilai Rp2,5 ke atas hingga nilai setengahnya. Lalu program nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi yang terjadi sejak tahun 1957 merupakan tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Contoh perusahaan yang dinasionalisasi adalah 1. Koninlex Packetfart Maskapai atau kemudian menjadi PT Pelni. Yang kedua Koninlex Indis Lasfart Maskapai yang kemudian menjadi PT Garuda Indonesia Airways. Kemudian The Javas Bank yang kemudian menjadi Bank Indonesia. Sistem ekonomi Alibaba ini diprakarsai oleh Iskak Cokradisuryo bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara pengusaha pribumi yang diibaratkan Ali dengan pengusaha non pribumi diibaratkan Baba. Kita teruskan yaitu sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Iskak Cokradisuryo yang mempunyai tujuan menciptakan kerjasama antara pengusaha pribumi yang disebut Ali dengan pengusaha non pribumi yang disebut Baba.
Bagaimana program ini? Yaitu dilakukan dengan cara mewajibkan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia memberikan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia. 2. Mendirikan perusahaan negara. Dan yang ketiga, menyediakan kredit dan lisensi pada perusahaan swasta nasional. Perundingan finansial ekonomi atau yang dikenal dengan FINEK itu terjadi pada 7 Januari 1956, yaitu ketika Kabinet Burhanuddin Harahap mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial dan ekonomi atau FINEK. Isi rancangan FINEK yaitu 1. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional. Akhirnya isi FINEK ditolak oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak membubarkan Uni Indonesia Belanda pada 13 Februari 1956. Kita lanjutkan, yaitu Biro Perancang Nasional yang dibentuk pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amidjoyo II dengan tugas merancang pembangunan jangka pendek, tetapi mengalami kegagalan karena masa kinerja kabinet yang singkat dan terjadi ketidakstabilan politik. Biro Perancang Nasional diketuai oleh Insinyur Juanda Kartawijaya. Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPLT ini ada 3, yaitu 1. Kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara. Pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai 12,5 miliar rupiah dan RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958. Demikian anak-anak pembelajaran daring hari ini. Semoga bermanfaat dan tugas untuk kalian akan saya sampaikan melalui WhatsApp. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.